Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema pahala menjenguk orang sakit. Qala al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Aban bin Yazid, telah bercerita kepada kami Aban bin Yazid. Qala berkata, haddatsana Qatadatu, telah bercerita kepada kami Qatadah. Qala berkata, haddatsani Abu Isa Al-Aswari, telah bercerita kepadaku Abu Isa Al-Aswari an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, udu al-marido, menjenguklah orang sakit, wattaba'u al-janaiza, dan hantarkanlah jenazah, tudzakkirukumul akhirah, ia mengingatkan kalian terhadap akhirat. Qala Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani berkata, sahihun, hadis ini hadis sahih. Bisa dilihat pada hadis yang ke-518. Kalau di sini, kalau di situ mungkin karena di situ sifatnya yang sahih-sahih saja, bisa dicari di sekitarnya. Para jamaah, hadis ini tentang fadilah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit memiliki keutamaan atau pahala, dan juga bisa memberikan, bahkan bisa menjadi obat. Para jamaah, menjenguk orang sakit bisa menjadi obat bagi yang sakit, ya, karena ternyata pengobatan bagi suatu penyakit itu tidak tertentu. Terkadang sesuatu yang sesuai dengan resep dokter ternyata nggak sembuh, ya. Ternyata sesuatu yang di luar resep dokter malah sembuh. Walaupun kita tetap juga harus hati-hati. Yang pertama, yang diperintahkan oleh agama gimana? Ikuti resep dokter. Nah, ini yang pertama. Ya, jangan mentang-mentang, jangan. Ya. Jadi pertama, resep dokter itu penting. Ya, ketika kita tahu dokternya jujur misalnya, ya. Tapi kalau kita sudah sering sudah mengetahui bahwa dokternya nggak jujur, ya mungkin kita harus hati-hati. Jadi menurut syariat agama atau tuntunan agama, pertama, ikuti resep dokter. Hanya saja yang kita katakan di sini tadi, resep dokter pun belum tentu menjadi jaminan untuk kesembuhan. Ada orang sakit itu, para jamaah,
resep dokter manapun sudah diikutin, ternyata nggak kunjung sembuh. Ya sakit terus, bahkan malah parah bisa. Padahal sesuai dengan keilmuan sudah, jenis penyakitnya setelah dilihat ciri-cirinya seperti apa, maka dokter menemukan jalan obatnya. Walau demikian pun tetap belum menjamin kesembuhan, karena memang kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang malah dari resep dokter nggak mempan, terus malah sakit, justru minum air zam-zam bisa sembuh. Nah, ini terkadang. Dan apakah setiap minum air zam-zam mesti sembuh? Juga belum tentu. Ya, juga belum tentu. Tetapi air zam-zam sudah dikatakan bahwa dia adalah menjadi obat. Ya, intinya sebenarnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang diminumi zam-zam pun sembuh. Terkadang juga tidak sembuh karena memang Allah ingin menguji kita dengan keimanan kita. Bahkan terkadang hanya dengan membaca air satu gelas dibacakan bismillah juga terkadang bisa sembuh. Jadi soal sembuh dan tidak para jamaah, obat yang ada yang disediakan kita hanya ikhtiar. Soal jaminan kesembuhan maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan yang menciptakan sakit dan sekaligus yang menciptakan obatnya. Jadi memang kembali kepada Allah itu sebaik-baik jalan para jamaah. Ikhtiar tetap kita lakukan sambil kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan lupa. Dan apa di antara dampak atau di antara keutamaan apabila kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara keutamanya adalah pertama, kita berada dalam ketauhidan. Dalam tauhid. Dalam keimanan yang baik dan terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, seandainya Allah memberi kesembuhan dengan izin Allah, maka kesembuhan yang kita dapatkan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, bebas dari syirik, bebas dari khurafat. Nah, di sini. Karena banyak para jamaah manusia kepingin sehat dengan cara syirik, dengan cara khurafat, apa ada? Manusia kepingin sembuh dengan cara-cara syirik atau khurafat, apa ada? Jawabannya ada dan banyak sekali. Nah, ini para jamaah, dan banyak sekali sistem pengobatan yang di luar syariat Islam, yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, bahkan mengandung syirik sama sekali, itu banyak sekali. Ya, banyak orang-orang, banyak manusia, bahkan terkadang orang yang sudah merasa Islam pun masih melakukan kesyirikan dalam masalah ini. Ya, intinya para jamaah, pengobatan yang masuk ke dalam kesyirikan yang seperti apa? Ya, yang tidak sesuai dengan medis, ya, yang tidak sesuai dengan pengobatan kedokteran. Ini bisa jadi syirik ketika dengan cara yang tidak disyariatkan, atau meyakini sesuatu itu pasti menyembuhkan misalnya. Nah, tetapi ketika tidak dengan cara yang mengandung kesyirikan, misalnya sekedar makan daun kates, ya, daun pepaya misalnya, sekedar daun pepaya dicampur dengan daun luntas misalnya, kemudian dicoba karena dilihat kandungan daun pepaya itu seperti ini, daun luntas itu seperti ini misalnya, kemudian dicoba dan dengan bismillah dimakan. Nah, seperti itu mungkin nggak masalah, ya, asal tidak dengan praktek syirik. Praktek syirik itu misalnya sampai kemudian mendatangkan japu, mendatangkan makhluk gaib. Nah, kan yang seperti itu jelas syirik. Atau misalnya bahwa daun pepaya ini pasti menyembuhkan misalnya,
sudah dikatakan pasti ini jelas salah itu. Jelas salah. Karena yang bisa dikatakan pasti siapa? Hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah, obat yang obat yang dijual sekalipun bisa jadi syirik para jamaah. Contoh seperti apa? Misalnya di antara kita sakit gigi, sering sakit gigi. Dengan minum Antalgin, qadarullah biiznillah, dengan izin Allah jadi sembuh. Akhirnya apa? Karena balik sembuh dengan Antalgin, kemudian begitu sakit berikutnya mengatakan saya dengan Antalgin pasti sembuh. Kira-kira gimana? Nah, ini jadi syirik akhirnya. Yang seperti ini jadi tidak baik. Nah, saya kalau nggak ke dokter fulan nggak bisa sembuh. Nah, ini juga jangan seperti ini. Nah, artinya sesuatu yang mubah, yang hukum asalnya boleh, bisa menjadi syirik dari perlakuan kita dan ucapan kita dan keyakinan kita. Nah, makanya kita harus hati-hati. Jadi bahkan para jamaah, pengobatan orang sakit itu bisa juga dengan kita kunjungi. Dengan kita mengunjungi, tiba-tiba saja si yang sakit ini merasa senang, pikirannya jadi tenang, enak karena saudaranya datang. Jamaah masjid datang misalnya. Dengan senangnya dikunjungi jamaah itu, tiba-tiba saja penyakitnya berkurang. Dan berangsur-angsur jadi sembuh. Bisa para jamaah. Ya, sebagaimana hal ini telah lazim ya. Bahwasanya terkadang akibat suatu penyakit itu terkadang karena pikiran. Apa betul itu ya? Benar gak kira-kira para jamaah? Terkadang penyakit itu diakibatkan apa? Pikiran, susah. Ya, seperti kasus apa? Kasus sakit mak, ya kan? Kasus sakit mak itu sakit mak, terus sakit apa namanya lagi lambung, nyerang lambung, itu terkadang juga dari apa? Pikiran. Saya sendiri para jamaah ketika pikiran sedang kalut ya, susah begitu ya. Saya terus begitu sudah mengarah ke arah sangat dalam berpikir, tiba-tiba ingat, wah ini nanti jangan-jangan sakit. Saya berusaha menetral diri gitu ya, dengan cari hiburan atau apa. Ya pokoknya dihilangkan rasa apa namanya susah tadi. Alhamdulillah dengan begitu bisa diatasi. Terkadang baru ingat setelah kena. Susah, tiba-tiba saja sakit lambung. Ah, ini sudah baru kena, baru terasa. Nah ini kalau sudah terasa berat, ini berat. Saya pernah mengalami seperti itu para jamaah. Begitu mulai terasa nyeri, wah ini kena ini. Tapi baru awal kan. Saya berusaha menetral. Akhirnya alhamdulillah juga sembuh. Nah ini ternyata pikiran para jamaah bisa menjadi obat. Nah begitu juga ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit misalnya, bisa menjadi obat. Apalagi ditambah dengan berdoa ya, ditambah dengan berdoa. Banyak doa-doa tentang mendoakan orang sakit itu para jamaah. Seperti apa yang biasa dihafal para jamaah? Ya? Syafakallah misalnya. Allahumma apalagi? Ya. Apalagi yang hafal? Ada juga Allahumma Rabbul Arsyil Azim an yasfiyaka. Ini ada 7 kali ya gitu ya. Ada juga Allahumma apa? Isfi antas safi sifaan la yughadiru saqaman. Nah ini juga, ini agak panjang ya. Ini juga bisa jadi doa untuk orang sakit. Apalagi kita datang sudah menjadikan mereka senang, kita doakan lagi, masya Allah. Nah ini ada banyak hal ya. Ada banyak hal pahala mengunjungi orang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan apalagi dengan mengunjungi orang sakit itu, kalau bisa bagaimana mengurangi beban yang sakit. Misalnya seperti apa?
Misalnya jamaah masjid ini ada yang sakit ya, ada yang sakit, diumumkan sehingga para jamaah bisa memberi infak ya, memberi infak. Ya, sehingga paling tidak meringankan, paling tidak meringankan. Ternyata divonis oleh dokter ya, divonis masuk rumah sakit, kena biaya misalnya 20 juta. Misalnya karena nyedot darah yang pecah di sekitar mata misalnya kan. Ada di dekat saya itu kena 20 juta para jamaah. Tapi karena ada tunjangan BPJS atau apa itu kena 3 juta begitu. Nah ini misalnya 20 juta disiarkan kepada jamaah. Ternyata mengumpulkan dari jamaah dapat 10 juta. Otomatis tinggal berapa? 10 juta. Nah 10 juta ini mungkin dia punya simpanan atau punya barang yang bisa dijual. Intinya kita bisa meringankan. Bisa meringankan. Apalagi kalau masjid ini mempunyai saldo yang banyak, ya, saldo yang besar. Saldo masjid ini kira-kira berapa ratus juta? Yang sudah berkumpul berapa ratus juta? 70 juta. Mudah-mudahan nanti 700 juta. Sehingga dari situ bisa dialokasikan yang untuk pembangunan sekian, yang untuk janda yatim sekian, yang untuk sosial sekian misalnya kan. Nah, ini bisa dibagi nanti. Dan itulah fungsi masjid. Di samping untuk beribadah juga untuk yang lain yang bermanfaat. Ini. Atau misalnya masjid ini kebutuhan 20 juta karena masjidnya kaya, jamaahnya aktif, 20 juta dibayar semuanya misalnya. Kenapa? Karena jamaah yang sakit itu kebetulan miskin. Subhanallah, betapa hal ini meringankan beban, betul gak kira-kira? Tapi kalau jamaahnya sudah kaya, ya maka mungkin kita tidak perlu banyak membantu, ya kan? Nah, di sini para jamaah banyak hikmahnya. Kemudian kata Rasulullah, wattaba'u al-janaiza. Dan ikutilah di sini artinya menghantarkan al-janaiza, jinazah. Tudzakkirukumul akhirah, dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Qala Syekh Al-Albani sahihun, hadis ini hadis sahih. Dan diupayakan para jamaah ketika ada orang mati, ya, ketika ada kematian, apalagi di antara jamaah, diupayakan mengikuti, mengantarkan ke kuburan. Ya, jangan sampai tidak. Kecuali kalau ada uzur, ya, kalau ada uzur. Dan jangan lupa menyolati para jamaah. Jangan sampai terjadi kebiasaan para jamaah ketika ada orang mati gak ikut nyolati, cuma jagongan aja di pinggir jalan bersama orang lain. Ini jangan. Ada orang seperti itu gak pernah ikut sholat jenazah, ya datang cuma jagongan bersama yang lain, rokokan. Mantep rokoknya itu. Jangan. Kalau upayakan di mana saja, di kampung, siapapun, meskipun bukan jamaah masjid sini, jamaah masjid sebelah misalnya, maka kita upayakan berangkat punya wudu, ya, upayakan berangkat punya wudu, kemudian ikut mensolati jenazah. Kenapa? Itu juga untuk meringankan beban si jenazah. Karena para jamaah ketika banyak yang nyolatin, maka jenazah yang mati ini akan mendapat syafaat dari situ. Kalau nggak salah dalam hadis itu berapa? Apabila disolati berapa? 40 orang. 40 orang. Atau lebih. Maka mayitnya mendapat apa? Syafaat karenanya. Dan ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi jamaah sendiri. Apalagi jamaah sendiri. Nah di sini. Dan upayakan masjid ini dalam merawat jenazah harus bisa. Ya, mulai dari memandikan, mengkafani,
mensolatinya, sah memakamkannya. Harus bisa. Ya, di sini harus bisa. Ya, paling tidak kalau ada jamaah sendiri yang mati, maka cukup dengan jamaah yang ada di masjid sudah tertangani. Ya, terkadang Pak Mudin itu bisa, terkadang nggak bisa. Apalagi dalam satu kampung ada 5 kematian. Betul lah kira-kira. Maka kalau kita bisa, Pak Mudin bilang ini ada 5 kematian gimana? Oh, minta izin Pak Mudin kami bisa. Gitu, insya Allah begitu ya. Cara memandikan, cara mengkafani dan mensolati, kemudian memakamkan. Ini kita harus bisa semuanya ya. Mudah kok, mudah ya, mudah. Insya Allah mudah begitu ya. Tapi harus belajar dulu kan begitu. Jadi takziahnya sudah dapat pahala, ikut sholatnya dapat pahala lagi, mengantarkan ke kuburan ini ada pahala lagi dan lebih banyak lagi pahalanya. Kemudian para jamaah upayakan setiap menyolati jenazah itu dikerahkan jamaah ya, supaya bisa mencapai yang mendapat syafaat ya. Kalau bisa lebih dari 40 orang begitu. Kemudian mengantarkan ke kuburan. Nah, di sini kata Rasulullah tudzakkirukumul akhirah, dapat mengingatkan mati, dapat mengingatkan hari akhirat. Itu tujuan ke kuburan ya. Ke kuburan itu tujuannya pertama mengingat kematian. Nah ini. Yang kedua, kalau kita memang ada hubungan dengan jenazah, ya menolong kan begitu. Menolong supaya dia bisa dibawa ke makam nah gitu. Jadi bagaimana hukumnya ziarah kubur? Awal dilarang oleh Rasulullah. Awal Islamnya nih, idza kanu fi awalil Islam, ya. Hudatsa'u ahdin fil Islam. Ketika para sahabat baru saja generasi awal, baru saja di dalam Islam, mereka baru saja melakukan kesyirikan pada masa sebelum Islam. Begitu datang Islam, Nabi melarang ziarah kubur. Nah ini, di antaranya untuk apa? Agar tidak melakukan kesyirikan lagi. Sebab sebelumnya orang-orang Quraisy nyembah kubur, nyembah Manat, Lata, Uzza, dan Tuhan-Tuhan lain. Bahkan masing-masing suku para jamaah punya Tuhan tersendiri. Masya Allah. Nah ini, sebelum Islam datang mereka nyembah kubur, syirik. Begitu Islam datang, awal-awal dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Untuk mengantisipasi jangan terjadi kesyirikan. Sampai kapan? Sampai setelah akidah mereka kuat, tauhid mereka kuat, baru oleh Rasulullah diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena tujuannya hanya untuk mengingat mati. Nah ini. Tetapi para jamaah harap diketahui bahwa ritual ziarah kubur bukan ritual yang istimewa di dalam Islam. Ini harus hati-hati. Ada yang tidur nggak kira-kira ini? Ya, jangan ada yang tidur ya. Saya mau cerita tentang kuburan, ya. Bukan berarti nanti ada hantu pulang, bukan ya. Tapi permasalahannya gini loh. Saat ini misalnya, kebanyakan manusia menganggap kuburan itu ritual yang paling penting. Betul? Banyak kejadian. Seakan-akan kuburan itu tempat ibadah yang paling penting. Sampai seakan lebih istimewa daripada masjid. Ini keliru. Ini keliru. Di dalam Islam para jamaah, ziarah kubur bukan sesuatu yang terpenting. Faham ini ya? Karena bukan sesuatu yang terpenting, maka di dalam kitab para ulama tidak terlalu dibahas. Betul? Tidak sampai ada bab khusus tentang ziarah kubur. Yang kemudian begini dan begitu, Masya Allah, sampai sekian bab misalnya. Tidak. Semua para ulama ahlus sunnah di dalam kitab-kitab mereka sekedar memasukkan
keutamaan ziarah kubur itu dimasukkan karena dalam bab menjenguk orang sakit misalnya. Atau misalnya bab janaiz misalnya. Nah, kalau bab janaiz memang perlu. Bab janaiz itu iya. Nah, semacam itu. Di dalam fikih Islam, bab janaiz itu penting. Penting sekali. Sampai ada bab khusus. Misalnya bagaimana memandikan. Sebelum memandikan, sampai kepada memandikan seperti apa. Setelah itu cara mengkafani, setelah itu cara mensolati, kemudian dibawa ke kuburan dan meletakkan dalam kuburan, dan kuburannya harus seperti apa. Itu sampai diatur dalam bab yang panjang. Tapi tentang ziarah kubur tidak ada bab khusus yang sampai panjang permasalahannya. Kenapa? Karena ritual ziarah kubur sekali lagi bukan ritual yang penting di dalam Islam. Hanya sekedar apa tadi? Sekedar mengingat mati. Itu aja. Nah, kalau sekedar mengingat mati para jamaah, kira-kira kekuburan dengan di dalam masjid lebih utama mana? Di dalam masjid. Karena masjid itu masuk saja sudah ada pahalanya. Jadi masjidlah tempat berdoa yang paling penting, yang paling utama. Nah, ini para jamaah. Dan ini penting sekali. Hanya boleh. Nah, kalau hanya boleh berarti tidak terlalu penting. Bukan tidak penting, tidak terlalu penting. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Al-an fazuruha, kata Rasulullah. Sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada urusan akhirat. Ingat mati lah gitu loh. Jadi sekedar begitu para jamaah. Tidak penting seperti pentingnya ke masjid, tidak. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sendiri tidak setiap hari, tidak setiap saat. Misalnya sampai rutinan, enggak rutin, enggak. Ke kuburan Baqi misalnya, ya kalau pas lewat aja. Kalau pas lewat Rasulullah mendoakan gitu. Artinya Rasulullah tidak mesti rutin. Ya sebagaimana orang Jawa, mungkin orang Surabaya mungkin ya. Mesti setiap apa biasanya yang paling banyak itu? Jumat manis. Jumat legi. Kuburan-kuburan penuh. Bahkan ada orang yang sampai bisnis apa? Kalau Jumat legi itu pinggir-pinggir jalan itu jual kembang. Nah ini, naudzubillah para jemaah, kalau bisa jangan bisnis jual kembang ya. Cari yang lain. Karena secara hukum mesti harus diperhatikan itu. Ya ini. Dulu Rasulullah pernah ada orang disiksa di dalam kubur. Kemudian karena saking kasihan Rasulullah melakukan suatu tindakan. Siapa tahu oleh Allah diterima gitu loh. Apakah kemudian menjadi syariat? Tidak. Rasulullah kemudian melakukan suatu tindakan sambil berdoa, yaitu mengambil pelepah korma yang masih apa? Yang masih hijau. Kemudian ditaruh di atas kuburan tadi dengan mengatakan semoga sebelum pelepah ini kering diringankan siksanya. Saking ibadahnya Rasulullah. Nah setelah itu Rasulullah tidak menyuruh misalnya mesti harus pelepah kurma. Ini satu. Yang kedua, para sahabat setelah itu tidak melakukan seperti itu. Setelah Rasulullah melakukan sesuatu yang sifatnya mendadak tadi, lantas para sahabat setiap menaruh pelepah kurma di atas kuburan. Kalau itu terjadi kan kuburannya kotor, pelepah setiap ya kan? Nah ini masalahnya. Nah kemudian begitu sampai di tanah Jawa, cerita pelepah kurma ini dijadikan sebagai ritual kebiasaan seminggu sekali atau sebulan sekali atau sebulan 2 kali, diganti dengan kembang. Lah ini tidak ada dasar sama sekali para jamaah, nggak ketemu sudah, nggak nyantol istilahnya, nggak ada kaitannya, nggak nyambung, nggak match, apalagi, nggak ada para jamaah.
dari cerita pelepah kurma ini kemudian diteruskan dengan kebiasaan jual kembang dan menabur kembang. Ini tidak ada. Tidak ada. Bahkan ini bisa jadi mentransfer dari agama lain, agama kejawen yang dulu misalnya. Nah ini para jamaah. Kembali ke persoalan semula para jamaah, bahwasanya ritual ziarah kubur itu pada akhirnya di dalam Islam tidak terlalu penting. Dan tidak ada cerita di mana para sahabat setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali mesti berduyun-duyun datang ke makam. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak ada para jamaah. Atau kalau seperti sekarang ini kan, Masya Allah para jamaah ya. Anehnya kalau itu terjadi pada orang kafir ya mereka agamanya agama salah kan gitu ya. Kalau hal itu terjadi kepada umat Islam, itu kan mengherankan. Kenapa? Bukankah syariat Islam ini jelas? Kenapa kok masih belum dipahami gitu loh? Apalagi kalau itu kemudian justru pesantren yang menggerakkan. Ya, sampai sebulan sekali sampai ditentukan harus legi. Harus legi. Harus Jumat lagi misalnya. Lah ini kan harus ada dalil. Karena ibadah kita ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diterima oleh Allah itu dari ibadah kita yang memang sudah diresmikan oleh Allah, yang sudah disyariatkan oleh Allah, yang sudah diridhai oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah. Baru ibadah itu sampai kepada Allah. Yang punya ibadah ini Allah. Lalu kemudian kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Apa kira-kira Allah akan menerima ibadah kita? Jelas tidak. Seandainya diumpamakan hal itu urusan dengan kita, ya kan? Kita sudah merekomendasikan kepada teman kita atau bawaan kita. Sudah ada ketentuannya. Atau bapak-bapak punya perusahaan. Kemudian bapak-bapak sudah membuat aturan. Ya, sesuatu yang diproduksi ini ketentuannya sudah ada, ukurannya sudah ada. Ternyata pegawai-pegawai kita membuat satu produksi yang di luar dugaan bapak-bapak sebagai pemilik perusahaan. Bahkan nyimpang dari aturan. Kira-kira diterima nggak hasilnya? Halo? Tidak akan diterima. Kenapa? Menyimpang dari aturan. Karena hal itu bisa merusak kan begitu. Apalagi Allah. Apalagi Allah para jamaah. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia agar dilakukan kepadanya sebagai cara menyembah kepadanya, caranya, ukurannya, waktunya sudah ditentukan. Melalui siapa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kata lain melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat wajib berjamaah, bagaimana salat sunnah, salat malam di siang hari, bagaimana puasa wajib, puasa sunnah, bagaimana zakat wajib, zakat sunnah, bagaimana haji, bagaimana umroh, sudah diatur caranya. Betul gak kira-kira? Iya. Kitabnya masih basah kok. Kitab-kitab para ulama masih banyak. Ya, memang versi-versi kitab tuh macam-macam ya. Bagi kita yang penting yang mana? Carilah kitab yang mendekati sunnah. Kitab yang di situ pakai dalil. Nah, itu yang kita pakai supaya selamat. Nah, ini para jamaah. Jadi para jamaah kalau berbicara masalah ibadah, jangan sembarangan. Jangan apa kata orang, kebiasaan Pak Kiai sini seperti ini, saya juga begini. Jangan kalau hanya kebiasaan. Kebiasaan para ustadz kami begini, kami yang begini. Jangan kalau hanya kebiasaan. Yang benar gimana? Kalau begini benar. Sampean kok ritualnya seperti itu gimana? Iya, ini saya dapat dari kiai saya dapat dari gurunya,
mengambil dari Sahih Bukhari hadis yang kesekian dan benar gitu loh, benar sesuai dengan dalil tadi. Nah, ini yang diharapkan wahai kaum muslimin. Paham para jamaah ya? Ini yang diharapkan. Jangan ibadah kepada Allah apa kata orang kampung. Pak, sampai itu kok sholatnya seperti itu sih Pak? Doanya kok seperti itu Pak? Gimana Pak? Jawabannya, alah, apa kata orang? Boleh? Nggak boleh. Apa kata orang kampung? Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ibadah kita peruntukkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang diperuntukkan oleh Allah sudah diatur sendiri oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Dan kita harus cocok, harus tepat seperti itu. Lihat surat ke-47 surah Muhammad ayat 33. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Masya Allah. Lihat ya, surah ke-47 surah Muhammad ayat 33. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian rusak amal-amal kalian. Nah, ayat ini penting para jamaah. Jadi kalau ritual kita, cara sholat kita, cara zikir kita, cara berdoa kita tidak ada di situ nilai atiullah, seperti apa contohnya tidak ada nilai atiullah? Gak sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Apalagi kemudian comot sana, comot sini. Yang tidak ada kandungannya atiur rasul gimana? Sunnah rasul gak ada yang mendukung gitu loh. Nah ini gak ada sunnahnya. Maka batal. Maka amal kita rusak. Solawatan itu diperintah gak? Diperintah. Berselawat itu diperintah. Coba lihat pada surat keberapa ini. Sallu alaihi wasallimu taslima. Lihat pada ayat berikut ini. Sallu alaihi. Pada surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 56. Surah ke-33 surah Al-Ahzab ayat 56. Karena terkadang kita ini dituduh melarang selawatan para jamaah. Saya kapan itu menerangkan tentang selawat yang benar, lalu ada yang demo kepada saya para jamaah, seseorang ada datang ke saya, dianggap saya melarang selawatan. Ustadz, apa selawatan itu menurut Ustadz gak boleh? Kalau Ustadz mengatakan gak boleh, saya yang bertanggung jawab katanya. Loh, siapa yang melarang? Berarti Bapak sejak tadi gak ngaji nih, cuma nyari kesalahan saja. Padahal sudah saya jelaskan pentingnya berselawat. Saya katakan loh, berselawat itu diperintah Pak, tapi harus sesuai dengan tuntunan. Nah ini, jadi kita ini wajib berselawat kepada Rasulullah. Cuman ojo ngawur gitu loh, ojo ngawur, lantas ngadakan show selawatan. Wah, ngaji dulu. Show selawatan, apa namanya, transportnya itu berapa juta gitu loh para jamaah. Ada panggungnya, ada dangdutnya, ada gitarnya. Teng 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 teng, sallu ala nabi, teng 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 teng. Hah? Tidak sampai kepada Allah. Ini menista selawat namanya. Sambil gendangan, dang dung dang, sallallahu ala Muhammad, dang dung dang. Ini menista selawat. Setan, selawat setan ini namanya. Karena sambil dangdutan, sambil jogetan. Hah? Sampai kemarin itu ada tari-tarian. Cuma sayangnya selawatan di gereja. Hah?
Wah, ini anak buahnya setan itu. Yang nari-nari di gereja sambil selawatan, anak buahnya iblis. Iblis gentayangan. Gentayangan sampai masuk dalam gereja. Gentayangan itu iblis. Betul nggak Fir'aun? Menista agama Islam, ya, menjadikan agama Islam dianggap jelek oleh mereka. Kenapa? Sudah masuk gereja. Hah? Masya Allah para jamaah. Lihat, dibacakan dulu para jamaah ya. Lihat surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 56. Allah menyatakan apa? Coba dibaca artinya. Masya Allah, lihat. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, mereka berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Nah ini para jamaah perintah. Tapi kapan? Bagaimana? Ya tentunya pertama di dalam sholat ya. Pertama di dalam sholat. Yang kedua, silahkan kapan saja. Tapi jangan menetapkan cara-cara tertentu. Apalagi sampai memasukkan gendang, sampai memasukkan musik ke dalamnya. Apalagi sampai disewa-sewakan. Ada gak persewaan selawat? Sekarang ini para jamaah, pada tahun keberapa dulu, saya dengar sewanya selawat itu sekitar berapa puluh juta gitu loh. Kalau sekarang karena ada sound systemnya, ada gendangnya, ada ritmenya, ada gitarnya, mungkin 200 juta lebih para jamaah. Karena itu dibagi-bagi kru para jamaah. Masya Allah. Belum lagi ya, yang mimpin selawatan, belum lagi pimpinannya. Masya Allah, dibagi-bagi nanti. Lah ini para jamaah, ya, bukan Habib, bukan. Ya, luar biasa ini. Selawat dijadikan sebagai bisnis. Ya. Silakan kerja yang normal, bukan jualan selawat. Apalagi sampai membentuk jamaah namanya jamaah Rasulullah misalnya. Ini benar-benar menista Rasulullah para jamaah. Jamaah siapa? Jamaah Majelis Rasulullah. Masjid ada, Masjid Mustafa, Masjid Rasulullah. Saya murka sekali dengan mereka yang membuat Majelis Rasulullah. Karena kalau disebut Majelis Rasulullah, artinya apa? Majelis yang dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Kok masih ada majelisnya? Ngawur mereka. Apalagi di dalamnya ada khurafatnya, ada syiriknya, ada dangdutnya, ada ketipungnya, ada gendangnya. Kok di atas namakan majelis Rasulullah? Ini menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergiur dengan jutaan orang yang datang para jamaah. Karena meskipun jutaan orang yang datang, ya karena nggak ngerti mereka. Saya terus terang, ketika di atas namakan majelis Rasulullah, marah para jamaah. Ini berarti berdusta kepada Rasulullah. Ya, bahkan di dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, apa terusannya? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya apa? Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, maka hendaknya dia menempati tempatnya di neraka. Majelis mereka yang bentuk dengan pola cara mereka, dengan apa namanya musik, gendang, kemudian di atas namakan majelisnya Rasulullah. Ini berdusta, kadzab. Dan ini jelas para jamaah luar biasa menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dibisniskan. Baik para jamaah, kembali kepada persoalan semula, bahwasanya mari kita budayakan menjenguk orang sakit. Dan kita budayakan kalau memang tidak ada kesulitan, tidak ada kesibukan, biasakan takziah kepada orang yang meninggal. Kemudian jangan hanya begitu, kalau perlu ikut memandikan, kalau memang tidak ada yang memandikan. Setelah itu ikut apa? Menyolatkan. Setelah itu apa? Ikut mengantar ke kuburan. Di samping memang itu disyariatkan, ingat-ingat awake dhewe, diri kita suatu ketika juga perlu diantarkan oleh saudara kita. Nah kalau kita kemudian malas,
Gak mau seperti itu. Jangan-jangan nanti oleh Allah dihukum, begitu mati geletaan. Gak ada yang nganter, na'udzubillah. Demikian para jamaah, semoga kajian kita bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.